Jam segini, biasanya kampung ini sudah berisik. Tapi malam ini, tidak ada satupun suara. Tidak ada kentongan, tidak ada teriakan sahur. Udin terbangun, bukan karena suara, Kok sepi? tapi karena keheningan yang terasa aneh. Jam sudah lewat dari biasanya. Jam 4? 4 lewat, dan belum ada yang membangunkan. Ini bukan kebiasaan kampung ini. Udin melangkah keluar mencari jawaban. Ratu? Kampung itu tampak seperti belum pernah sahur. Satu persatu Belum warga dibangunin. mulai sadar. Iya, kok sepi ya? Belum ada sahur? Aku ngantuk banget. Sepertinya iya. Mereka saling menatap dengan pertanyaan yang sama. Di mana tungtung sahur? Tutung? Biasanya, dialah yang paling semangat. Kentongan itu menggantung tanpa suara. Aku coba ya. Udin mencoba mengambil peran yang bukan miliknya. Tapi suara kayu tak bisa digantikan begitu saja. Tak beda. Pukulan pertama terdengar ragu. Pukulan kedua terdengar berbeda. Dan saat itu, Udin sadar, ini bukan hanya soal sahur yang terlambat. Aku harus cari dia. Udin memutuskan untuk menyelidiki sendiri. Padahal, tidak ada apa-apa di sana. Bahkan sandal pun dianggapnya petunjuk. Dan saksi pertama adalah ayam. Kamu lihat, Tung? Sayangnya, ayam itu bukan informan yang baik. Padahal, tidak ada yang ia dengar. Aku paham. Detektifnya kurang pengalaman, Salah rumah. tapi tekadnya belum goyah. Akhirnya, ia ingat sesuatu yang sederhana. Rumahnya. Tunggu aku. Dan tanpa sadar, petualangan konyolnya baru saja bermulai. Untuk pertama kalinya, rumah itu terasa sunyi. Titung? Biasanya Tung sudah berteriak sebelum ia sampai. Tapi kali ini, tidak ada suara sama sekali. Ia ada di sana, tapi tidak seperti biasanya. Terlalu sering berteriak, sampai lupa istirahat. Dia masih mencoba. Tapi yang keluar bukan suara legendaris itu. Untuk pertama kalinya, sahur terdengar seperti bisikan. Itu apa? Pahlawan sahur kehilangan senjatanya. Aku serak. Dan masalahnya mungkin akan jadi lebih besar. Besok 2 kali lebih keras. Dan disitulah Udin menyadari sesuatu yang jauh lebih mengejutkan dari suara apa? serak. Angin? Sepertinya pahlawan sahur ini tidak puasa. Biar aku. Dan disitulah keputusan besar dibuat dengan terlalu cepat. Kamu? Bahkan Tung sendiri ragu. Aku punya suara kuat. Kepercayaan diri seringkali lebih besar dari kemampuan. Dan tanpa latihan, ia langsung tampil. Kampung menunggu suara baru. Dan inilah momen penentu. Suara kuat bukan berarti suara bagus. Tidak ada yang siap dengan nada setinggi itu. Baru 1 kali teriak, sudah goyah. Itu Eco ya? Dan tanpa sadar,
masalah baru akan dimulai. Serak juga. Pakai ini. Volume naik 300%. Dan kampung mulai mempertanyakan keputusan itu. Semua lari. Goyang terus. Kentongannya ikut goyang. Tapi itu belum yang terburuk. Dan suara itu bukan lagi miliknya. Perhatian warga, remix dimulai. Kini, alam ikut berpartisipasi Ini bukan settingan. dan kekacauan resmi dimulai. Din, matikan! Din, matikan! Sayangnya, tidak ada tombol off. Dan kini, bukan hanya kampung yang mendengar. Ini baru seru. Lihat tuh bukit goyang. Kita pindah kampung aja. Ketika solusi berubah menjadi bencana. Dan begitulah sahur paling berisik dalam sejarah kampung itu. Maaf. Kadang niat baik datang terlalu keras. Aku cuma mau bantah. Bukan semua usaha langsung berhasil. Teman sejati tahu kapan harus bercanda Suaramu keras kok. dan kapan harus mendukung. Tapi jelek ya. Kejujuran kadang perlu ditanyakan. Kita latihan dulu besok. Dan mungkin sahur berikutnya akan lebih pelan. Kita perlu rapat darurat. Karena satu suara bisa mengubah sejarah kampung. Itu bukan sahur. Itu konser kiamat. Trauma masih terasa. Setuju. Kesepakatan tercapai lebih cepat dari biasanya. Dan lahirlah aturan baru. Mari kita dirikan papan ini untuk pengumuman rapat warga. Peraturan paling spesifik dalam sejarah kampung. Dilarang menggunakan megafon bambu untuk sahur. Kadang satu kesalahan cukup untuk jadi contoh. Spesifik banget. Dan diskusi belum selesai. Kalau pakai toa plastik boleh. Trauma masih terlalu segar. Apa kata orang? Kita butuh toa. Tidak ada toa apapun. Solusi sebenarnya sudah ada sejak awal. Kalau pakai kentongan biasa, Kadang yang sederhana memang yang paling aman. Tok tok sahur. sahur Udin. Pagi berikutnya terasa berbeda. Belajar dari kemarin tanpa perlu mengulanginya. Aku ikut. Bukan lagi saling menggantikan, tapi saling menemani. Kita pelan saja ya. Tidak keras, tidak berlebihan. Sahur. Dan kali ini tidak ada yang terkejut. Sudah sahur ya. Kampung itu bangun dengan damai. Kadang keberhasilan tidak perlu terdengar jauh. Berhasil ya. Dan tujuan itu akhirnya tercapai. Kadang yang membuat sahur berarti bukan suaranya, tapi kebersamaannya. Sahur itu akhirnya terasa damai. Setelah kekacauan, datang ketenangan. Dan tidak ada yang berteriak lagi. Setidaknya begitu yang mereka kira. Beberapa suara rupanya belum benar-benar pergi. Kamu dengar? Dan kampung itu memilih untuk pura-pura tidak mendengar. Mari kita bagikan makanan ini kepada semua orang. Untuk ibu. Terima kasih banyak nak. Senang bisa berbagi. Ramadan selalu membawa lebih dari sekedar menahan lapar dan dahaga. Ia membawa kebersamaan, Terima kasih Udin, ember ini berat sekali. Sama-sama kakek, saya senang bisa membantu. Ayo saya buka pintu pagarnya. ia membawa kepedulian, dan kadang Senang ia bertemu membawa kalian. pelajaran kecil. Kita semua tersenyum. Bahwa tidak semua yang keras lebih baik. Kadang yang sederhana justru paling berarti. Dan Ramadan itu, kampung berbuka puasa dengan damai. Karena pada akhirnya,
Selamat menunaikan ibadah puasa.